وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-54, babur rahmat. Mi'atu jaza, mi'atu juz'in. Bab rahmat itu 100 bagian. Rahmat itu ada 100 bagian. Bab ar-rahmah, salah Kak, ini hurufnya kebanyakan. Mi'atu juz'in. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahasanya Rasulullah sallallahu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, bahasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ja'alallahi azza wa jalla, salah. Ja'alallahu azza wa jalla, jadi Allah di sini fa'il marfu', bukan ja'alallahu. Ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat mi'ata juz'in, yaitu 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Lalu Allah kemudian menahan, memegang ya 99 bagiannya. Indahu, yaitu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 bentuk rahmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 100 bagian, 100 macam rahmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 99 masih dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Lalu yang satu bagian, kan 99 nih, 100 kurangi 99, berarti masih satu bagian. Lah yang satu bagian diturunkan ke bumi. Ya, wa anzala fil ardi juz'an, dan satu diturunkan ke bumi, wahidan, satu tok. Kemudian famin dzalikal juz'i yatarahamul khalq, dan dari satu bagian yang dicurahkan ke bumi ini, ya, disitulah kemudian para makhluk itu saling mengasihi satu sama lain. Makhluk semuanya, enggak cuma manusia tok. Jadi rahmat yang diberikan kepada kita, kepada binatang, kepada makhluk-makhluk yang lain, itu hanya satu bagian dari rahmat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari 100 yang diciptakan. Hatta tarfa'al farashu hafiroha an waladiha khosiyatan antusibahu. Sampai tuh ada seekor kuda yang mengangkat kakinya karena khawatir nginjak anaknya. Ini. Ya, jadi anaknya gitu kan, kudanya jalan atau melangkah di dekatnya, nah dia jalannya hati-hati. Jadi sampai urusan binatang yang mengasihi anaknya pun itu bagian dari rahmat Allah yang dicurahkan kepada makhluknya yang ada di bumi. Makanya kalau kita masih ingat tafsir surat Al-Fatihah, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah kepada semua makhluk di bumi. Hatta orang kafir pun masih dikasih minum, masih dikasih nafas, masih dikasih rizki, dan Allah masih membalas kebaikan orang-orang kafir yang dilakukan di dunia dengan diberikan rizki. Nah, itu berarti cuma satu bagian tok dari 100 bagian. Nah, yang 99, nah, itu adalah sifat dari Ar-Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nanti hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kebayangkan banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang disimpan buat orang-orang yang beriman. Maka ketika kita melihat orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang dia sudah tua renta sana kemari bawa kitab sucinya, masuki tempat ibadahnya, kita sebenarnya bukan benci, yang ada tuh kasihan gitu. Kasihan. Maka kalau kita melihat itu adalah saudara kita, misal paman kita, bibi kita, ya, keluarga kita yang kayak gitu, maka rasa kasihan itu harus dibangun. Jangan rasa benci. Nah, rasa benci itu kayak pengen menganiaya gitu, enggak. Justru rasa kasihan, pengen mengajak mereka ke dalam hidayah gitu. Harapannya apa ya? Mereka kembali kepada Islam, memeluk Islam gitu. Karena rugi gitu loh kalau sampai nggak dapat gitu. Ya. Makanya ketika kita lihat ada bagi-bagi BLT yang cuma 300.000 atau 600.000, orang rela berbondong-bondong, bahkan ada yang keinjek-injek mati misal gitu. Maka harusnya kita lebih harus berbondong-bondong
kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini gitu. Wong satu aja dikasihkan ke bumi itu bisa memenuhi semua urusan di bumi, sampai urusan binatang yang takut nginjek anaknya aja itu juga bagian dari rahmat Allah. Maka rugi kalau kita kemudian tidak ingin mendapatkan 99 rahmat Allah yang ada yang nanti akan diberikan kepada orang-orang beriman di akhirat. Sangat-sangat rugi. Maka harusnya kita tuh bersemangat, ya, bersemangat untuk ibadah, bersemangat untuk nuntut ilmu, bersemangat untuk beramal agar mendapatkan 99 rahmat yang menanti ya orang-orang beriman di surga. Ya. Jadi kita kalau melihat mereka itu kasihan itu sebenarnya. Makanya di dalam Islam orang-orang non-muslim yang diharapkan masuk Islam itu bisa dikasih zakat dan mereka dikenal dengan atau disebut dengan nama mu'allafatu qulubuhum gitu. Yaitu orang-orang yang dilembutkan hatinya agar mereka mau menerima hidayah gitu. Jadi jangan malah hati kita yang keras sehingga orang itu malah lari dari Islam, jangan. Tunjukkan kalau Islam itu baik, Islam itu indah, Islam itu penuh rahmat gitu kan. Kasihi mereka sehingga mereka bisa masuk ke dalam agama yang penuh rahmat. Makanya Islam itu rahmat gitu. Rahmatan lil alamin, menjadi rahmat buat semesta alam itu.